Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat media pembelajaran berbasis audio visual. Di sini saya membuka aplikasi Canva, kemudian saya di kolom pencarian mencari PPT. Kita klik ya, PPT Edukasi Pendidikan. Kemudian kita pilih template kita yang sesuai. Karena saya sedang mencari dan saya menemukan template saya, yaitu template biru hijau. Nah, di sini kita bisa mengubah judul itu yang di situ sesuai dengan materi kita ataupun judul kita. Nah, karena ini saya yang membuat, jadi yang di situ disusun oleh itu saya ubah dengan nama saya, yaitu disusun oleh Tri Nugroho Sidik dengan judul tadi macam-macam air bersuci. Kemudian di selanjutnya itu ada 5 jenis air dan hukumnya. Kemudian di kolom yang saya klik di situ saya akan membuat yang pertama air mutlak. Ya, air mutlak. Kemudian setelah selesai, nah di situ ada air mutlak, air mustakmal, air musyammas, air mudhof, dan air mustanajis. Kemudian di situ ada kolom yang kosong untuk kita memberikan materi. Kita klik isi, kita tempel, kemudian kita letak di template yang kosong, kita letakkan, kita berikan, kita blok, kita berikan ukurannya, kita paskan ke atas dan ke samping sesuai dengan kitanya ya. Kemudian kita atur ya ukuran fontnya, mau besarkah tulisan kita atau mau kecilkah. Kemudian kita tebalkan tulisan kita dan kita rapikan dulu ya, ke kanan ke kiri. Setelah itu kita tebalkan materi kita, tulisan kita tadi di situ supaya jelas kita membacanya. Karena saya suka warna biru, jadi saya memberikan warna biru. Nah, kemudian setelah saya seperti itu, di sini ada contoh air mutlak. Di contoh air mutlak itu kita bisa memberikan contoh lah di situ. Air mutlak itu seperti apa contohnya. Nah, air mustakmal. Kemudian contoh air mustakmal itu seperti apa. Air musyammas contohnya seperti apa. Air mudhof contohnya seperti apa. Air mustanajis contohnya seperti apa. Kemudian kita unduh, kita pakai PNG, yaitu supaya nanti kita bisa menambahkan ya. Kita unduh. Setelah kita unduh, alhamdulillah selesai desain kita di Canva. Kemudian saya memakai aplikasi satu lagi, yaitu KineMaster. Kita bukalah KineMaster kita. Nah, di KineMaster ini saya membuat dengan ukuran seperti YouTube, yaitu 16:9 ya. Kemudian saya pilih di situ materi kita tadi, judul kita, terus materi kita 5 jenis air tadi, kemudian air mutlak dan lain-lain di situ ya. Oke. Kemudian saya memilih green screen, yaitu Pak Ustadz. Karena di sini masih lebar, saya crop, saya paskan pemangkasan ya. Kemudian saya menghilangkan wujud hijau itu ya. Nah, kemudian kita atur besar kecilnya di sudut kiri bawah. Kemudian sudah pas, mari kita rekaman. 5 jenis air dan hukumnya. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah itu saya akan menambahkan contoh dari air mutlak. Klik lapisan, kemudian media, dan begitulah seterusnya. Selanjutnya saya di sini akan menambahkan background. Klik background musik, kemudian pilih, sebentar ya, pilih musik saya,
les piknik. Tambahkan lalu kita dengarkan. Lima jenis air dan hukumnya. Yang pertama, ada air mutlak. Air mutlak merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita cek semuanya. Ya, kita cek semuanya. Jika sudah siap, mari kita unduh. Nah, dengan mengklik itu ada lambang tanda panah itu ya. Ya, kemudian itu ada namanya resolusi. Kita sesuaikan resolusi kita. Saya memakai 720p. Kemudian itu ada saya geser-geser. Nah, itu semakin banyak, semakin tinggi kita buat, maka semakin besar juga MB-nya. Maka saya memakai yang paling rendah. Kemudian saya ekspor dan selesai. Lima jenis air dan hukumnya. Yang pertama, ada air mutlak. Air mutlak merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian contoh air mutlak. Yang pertama ada air sungai, yang kedua ada air laut, yang ketiga ada air salju, yang keempat ada air hujan. Nah, dan masih banyak lagi. Inilah contoh air mutlak yang bisa digunakan untuk berwudu. Selanjutnya, air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Jenis air ini bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait hukum air mustakmal. Sebagian ulama berpandangan air mustakmal suci dan bisa digunakan untuk toharo. Namun, sebagian lainnya menyatakan air jenis ini suci tapi tidak boleh dipakai bersuci. Contoh air mustakmal yaitu air yang berada di sebuah wadah ukuran kecil dan dipergunakan untuk mandi, namun terkena percikan air mandi kita lalu dipakai untuk wudhu, maka hukum sebagian ulama boleh digunakan dan tidak boleh digunakan untuk wudhu. Kemudian air musyammas. Air musyammas yaitu air yang terpapar sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Air musyammas hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Nah, contoh air musyammas yaitu yang terkena paparan sinar matahari hingga air terasa panas, maka makruh hukumnya digunakan untuk bersuci. Kemudian air mudhof. Air mudhof adalah air yang asalnya dari buah dan sejenisnya, seperti air kelapa, air perasan jeruk, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan air mutlak yang bercampur dengan benda lain seperti kopi, teh, maupun gula. Hukum dari air mudhof hukumnya suci namun tidak mencucikan. Dengan demikian, air mudhof tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contoh air mudhof yaitu air perasan jeruk, air kopi, air teh. Kenapa tidak boleh? Karena berasa. Kemudian air mustanajis. Air mustanajis merupakan air mutlak yang telah terkena najis. Karenanya air tersebut tidak dapat digunakan bersuci jika sudah berubah sifatnya baik dari segi bau, warna, dan rasanya. Apabila salah satu dari ketiga sifat tersebut tidak berubah, para ulama sepakat bahwa jenis air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contoh dari air mutanajis yaitu air yang tercampur kotoran. Apabila air tersebut berubah warnanya dan tercium baunya maupun rasanya, maka air tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci.